Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nur Kamilia dengan NIM 2310074. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah lahirnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan. Proses ini dimulai ketika bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan dan memiliki keinginan yang kuat untuk merdeka. Kemudian, prosesnya melalui peran BPUPKI pada tahun 1945 pemerintah Jepang membentuk BPUPKI dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu tugas utama BPUPKI ini adalah merumuskan dasar negara Indonesia. Kemudian dalam sidang-sidang BPUPKI ini, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Soekarno, dan juga Muhammad Hatta mengajukan berbagai usulan mengenai dasar negara. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Bung Karno menyampaikan pidato yang sangat bersejarah. Dalam pidatonya, Bung Karno mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Setelah melalui berbagai perdebatan dan pertimbangan, Pancasila akhirnya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan sebelum disahkan, Pancasila ini pernah dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Namun, karena adanya perbedaan pendapat mengenai nilai sila pertama, rumusan tersebut kemudian diubah. Dan Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan berharga bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Semboyan ini memiliki makna yang sangat dalam dan relevan hingga saat ini, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan asal-usul Bhinneka Tunggal Ika ini ditemukan dalam kitab Kakawin Sutasoma, sebuah karya sastra Jawa kuno yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Empu Tantular ini seorang pujangga yang hidup di masa kerajaan Majapahit. Dalam karyanya ini, ia berusaha menyatukan berbagai aliran kepercayaan yang ada pada masa itu, seperti Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Dari makna Bhinneka Tunggal ini menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, semua komponen bangsa Indonesia tetap satu kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan dan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Setelah Indonesia merdeka, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diangkat menjadi semboyan negara. Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa ini menyadari pentingnya persatuan dalam keberagaman untuk membangun negara yang kuat dan bersatu. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar atau konstitusi negara Indonesia. Dan dokumen penting ini lahir dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945 dan bertugas merancang dasar negara dan konstitusi untuk Indonesia yang merdeka. Dalam sidang-sidang BPUPKI ini, para tokoh bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta mengajukan berbagai usulan mengenai dasar negara dan bentuk negara yang diinginkan. Salah satu hasil penting dari sidang BPUPKI ini adalah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan hasil rumusan BPUPKI dituangkan dalam Piagam Jakarta yang kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melanjutkan tugas BPUPKI
PPKI kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dan Undang-Undang Dasar 1945 memuat berbagai ketentuan mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta lembaga-lembaga negara. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.